melalui Pansus 19. Lalu bagaimana pasca pengesahan Perda Pesantren di Kabupaten Bekasi? Kita akan membahasnya rekan Dakta bersama anggota Pansus 19, Fatma Hanum. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Bu Fatma, Ya, pembahasan ini siapa? saya dengan Jay Bu. Oh ya, Bang Jai. Iya. Baik. Bu Fatma, pembahasan gimana, Bang Jai? Raperda Pesantren baru saja selesai dibahas melalui Oh iya. pembahasan Sebentar. Sebelum dilanjutkan saya ingin meluruskan, bukan baru selesai dibahas, baru akan dibahas, baru Oke. mulai. Baru mulai berarti ya. Baik. Kalau untuk persiapan pembahasan Raperda Pesantren, apa saja kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman legislatif Bu dengan eksekutif? Ya. Jadi saya ingin meluruskan yang pertama bahwa Perda ini lahir dari inisiatif. Jadi inisiatif DPRD melalui Komisi 4, dan kebetulan saya berada di dalamnya. Ya, pembahasan untuk kita memasukkan Raperda pesantren ini menjadi program, masuk dalam program pembentukan peraturan daerah itu sudah dibicarakan dari tahun 2021 ya, di mana kita menyambut dengan baik dan gembira munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 gitu, yang dengan itu tentunya sebuah angin segar dan sebuah energi baru ya bagi kami, terutama di Kabupaten Bekasi yang notabene kami mempunyai seorang pahlawan nasional yang lahir dari pondok pesantren ya. Pahlawan nasional diakui secara nasional yaitu Kiai Haji Nur Ali, yang tentunya kita harus mengangkat ini dan kita harus menjadikan undang-undang pesantren sebagai bagian dari pembangunan di pemerintah Kabupaten Bekasi, begitu gitu. Ya. Baik. Berarti kalau sampai saat ini sudah berapa kali menggelar rapat Bu dengan pihak eksekutif Bu? Oh, kita baru mulai. Asli ya? kita memang baru mulai. Dan kami senang sekali ketika diberi kesempatan untuk memberitahukan ini kepada masyarakat agar masyarakat memberi perhatian gitu ya, memiliki memberikan konsentrasinya untuk pembahasan perda ini agar menjadi perda unggulan lah di Kabupaten Bekasi gitu ya, yang dimana ini memiliki tiga hal yang perlu diketahui. Yang pertama ya adalah jadi pembahasan perda ini sebagai rekognisi, sebagai penghormatan gitu ya, penghormatan bagi institusi pendidikan meskipun non formal. Pesantren itu sudah banyak memberikan sumbangsih gitu ya. Wabil khusus sebenarnya di Kabupaten Bekasi sebagai basis ya, kita memiliki 200 pesantren, memiliki belasan ribu santri yang mukim dan ada sekitar lebih 4.000-an yang tidak mukim gitu ya. Nah ini tentunya mendesak atau mengajak pemerintah gitu, pemerintah daerah memberikan perhatian gitu pada dunia pesantren yang selama ini sudah memberikan sumbangsi dan minim perhatiannya dari pemerintah daerah. Dan juga sebagai political will ya, menjadi keberpihakan dari perwakilan ya, wakil dari masyarakat, bahwa kami wabil khusus di Komisi 4 menginginkan atau mendorong masyarakat dan pemerintah daerah memperhatikan pesantren kita gitu. Ya kan, selama ini terkait dengan dunia pesantren itu kita dibatasi dengan undang-undang pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah tidak bisa masuk ya ke lembaga-lembaga yang memiliki hubungan langsung atau struktural langsung ke pusat seperti Kementerian Agama gitu ya. Tapi dengan adanya undang-undang pesantren tadi memberikan peluang untuk dunia pesantren mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Itu secara rekognisi. Lalu yang kedua sebagai bentuk afirmasi. Afirmasi itu penguatan dan pengokohan gitu ya. Bagaimana pesantren ini dikokohkan, dikuatkan kehadirannya hingga tidak menjadi
apa ya istilahnya ya, stigma-stigma negatif yang mungkin selama ini kita temukan. Bagaimana pesantren itu seolah-olah berstigma negatif dengan berita-berita yang ada di media gitu kan, entah kasus-kasus yang muncul gitu dihubungkan dengan pesantren. Seolah-olah jadi sebuah apa cenderung kepada diskredit gitu kepada dunia pesantren. Ini tentu kita tidak setuju dengan seperti ini. Maka dengan hadirnya Perda Pesantren, ia menjadi afirmasi sebagai penguatan, peneguhan gitu ya, bahwa pesantren adalah bagian dari pendidikan yang sangat-sangat dibutuhkan di tengah masyarakat gitu. Baik. Terus yang ketiga tentunya sebagai fasilitasi, ya bentuk fasilitasi kami gitu, bahwa dalam hal ini tentunya DPRD Kabupaten Bekasi memberikan fasilitasi ya dan menyambut baik undang-undang pesantren dengan kemudian memasukkan Perda Pesantren di dalam program pembentukan peraturan daerah. Tuh. Lalu itu sejarahnya gitu ya. Jadi kita mengadakan rapat di komisi dan kemudian kami menyepakati untuk menjadikan undang-undang pesantren sebagai jiwa gitu ya. Kami mengajukan perda inisiatif gitu. Dan juga sebagai bentuk fasilitasi dari kami, terutama saya di fraksi PKS ketika forum pondok pesantren itu bertemu dengan kami di fraksi gitu. Ya kami menerima semua usulannya dan kemudian kami fasilitasi dengan terbentuknya pembahasan perda atau raperda ini. Begitu Mas. Bu Fatma, untuk memperkuat nanti pembahasan dalam Pansus 19, rencana nanti akan berkunjung kemana Bu sebagai kunjungan kerja dalam pembahasan Perda Pesantren ini Bu dari Pansus 19? Iya, jadi kalau dalam pembahasan ini kita memang lebih terutama kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama kita ingin melihat bagaimana sebenarnya perkembangan dunia pesantren di daerah kita sendiri. Ya dengan begitu kita lebih banyak bertukar pendapat sebenarnya ya. Kita sharing dengan semua stakeholder yang terkait dengan pesantren. Kita mengundang pesantren-pesantren besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Pesantren memiliki nilai sejarah gitu ya. Seperti pesantren At-Taqwa kita sudah jadwalkan akan bertemu dengan semua pengurusnya. Selain tentu kita berkunjung kepadanya gitu kan. Kita akan mengunjungi pesantren At-Taqwa bagaimana sekian lama itu tetap mampu bertahan ya di tengah dunia pendidikan yang mungkin dengan berbagai perkembangan zaman tetap bertahan dan memberikan sumbangsihnya. Terus yang kedua kami juga mengunjungi pesantren Cibogo ya, pesantren Baqiyatus Sholihat ya, Kyai Haji Nawawi yang ada di Cibarusa itu juga kami akan kunjungi ya sebagai bentuk kesungguhan kami untuk mengangkat dunia pesantren gitu. Ya itu sih utamanya ya yang akan kami lakukan. Kita akan sharing. Selain tentunya kita akan mengundang semua stakeholder yang ada. Baik itu dari DPKAD, dari Bapenda, terus juga dari Dinas Pendidikan sendiri gitu. Dan semua yang nantinya akan di dalam pembentukan perda ini dan memiliki tanggung jawab begitu. Itu yang lebih utama ya. Selain tentunya memang kami akan mengunjungi beberapa daerah yang sudah memiliki untuk melihat bagaimana sebenarnya aplikasi dari perda pesantren sebelum dan sesudahnya gitu. Kan ada beberapa daerah, misalnya kalau di Jawa Barat itu ada Majalengka, mereka sudah lebih dahulu memiliki perda pesantren. Kami ingin tahu gitu ya bagaimana respon di masyarakatnya, bagaimana perkembangan dunia pesantrennya gitu. Demikian juga dengan di Jawa Tengah itu yang paling dahulu membuat adalah Tegal ya, baik kota dengan kabupaten, terus ada kota Brebesnya, Kabupaten Brebes juga sama, itu mereka juga sudah memiliki. Sebenarnya ada beberapa, pasti banyak lagi sebenarnya di Indonesia ini sudah langsung menyambut gitu. Bu Fatma, selama ini sebelum adanya Perda Pesantren yang saat ini baru akan dibahas, nasib dari pondok pesantren dengan pendanaan melalui hibah, seberapa banyak mereka pimpinan pesantren merasakan manfaat dari bantuan Pemda, Bu? Ya dari keprihatinan kita ya Mas ya, bahwa namanya pesantren itu menjadi istilahnya terutama dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu terbatas gitu untuk memberikan bantuan ya, karena memang ini adalah institusi yang sifatnya
langsung ke atas Iya. ya, langsung ke pemerintahan Vertikal pusat gitu ya. gitu. Jadi tidak masuk dalam urusan pemerintah daerah gitu. Selama ini tentunya perhatiannya sangat-sangat kurang kalau saya lihat gitu ya, hingga seolah-olah pesantren meskipun ada di daerah kita, meskipun anak-anak yang bersekolah tuh bermukim dalamnya ada anak-anak kita, anak-anak Kabupaten Bekasi, tapi nggak kerasa kehadiran pemerintah daerah di sana gitu ya, baik dalam bentuk perhatian yang sifatnya imaterial apalagi yang material gitu ya, yaitu berupa berupa penghargaan lah ya, yang bisa diberikan juga belum ada gitu. Makanya ini menjadi PR lah ya, dan menjadi perhatian kami untuk memberikan perhatian gitu kepada pesantren begitu. Berarti nominalnya belum tahu pasti Bu ya, selama ini melalui hibah? Belum karena hibah ke pesantren itu harus istilahnya ya boleh dibilang belum banyak dan bisa jadi belum ada ya. Kalau di begitu, Mas. Kalau di kota kan kalau saya tidak salah 1M tuh Bu. Kalau kabupaten belum tahu Bu. Ya, karena Kota Bekasi sudah membuat. Enggak. Sudah selesai, dia Sudah selesai tapi kan masih perlu perwal Bu. Nah, maksudnya untuk pembahasan pendanaan melalui hibah gitu Bu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya sejauh yang saya tahu, di pesantren ini belum banyak ya, belum banyak menerima dan angkanya juga kecil sekali, mungkin di bawah 1M. Oh, gitu. Perhatian kita kepada madrasah juga masih kecil, masih berupa hibah yang berganti-gantian gitu. Jadi pendidikan agama di Kabupaten Bekasi itu boleh dibilang kurang perhatian. Baik. Begitu. Ke depan apa agenda tersebut dilakukan Bu, pembahasan dengan pihak terkait Bu, apakah pekan depan atau mungkin dijadwalkan awal bulan? Hari ini kita sudah mulai nih, kita akan bertemu beberapa stakeholder ya, beberapa perangkat daerah yang akan kita bicarakan bentuk-bentuk perhatian yang bentuk-bentuk perhatian seperti apa yang kita minta pada mereka, dan istilahnya ya, kesediaan mereka, kesiapan untuk terbentuknya perda ini gitu. Baik. Selain tentunya nanti lembaga-lembaga pesantren akan kita bicarakan, akan kita bahas bersama. Baik. Begitu. Ibu Fatma, terima kasih waktunya Bu bersama Dakta. Ya, Semoga nanti sama-sama ada Mas Jai ya, Bang Jai Pemas Jai ini ya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan untuk semua mohon dukungan dan perhatian yang besar terhadap pembahasan perda pesantren ini. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama anggota Pansus 19 DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum.